kami dari kelompok keempat dengan saya, Karen Pakaria, tim 2024-4206 dengan teman saya. Perkenalkan saya Mindy Mirila Saputra dengan NIM 2024-42011. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai barisan menderet, terkhususnya pada example 3.1.6 bagian D, yaitu limit dari akar N plus 1 dikurangi akar N itu sama dengan 0. Jadi kita ingin membuktikan bahwa limit daripada barisan akar N plus 1 dikurangi akar N itu harus sama dengan 0. Untuk itu kepada teman yang akan menjelaskan gambaran umumnya, saya persilakan. Ya teman-teman, di sini kita akan membuktikan limit dari akar N tambah 1 kurang akar N itu sama dengan 0. Sebelum kita membuktikannya, kita lihat dulu pada definisi, yaitu definisi 3.1.3, yaitu tentang limit barisan. Definisi ini itu mengatakan bahwa barisan bilangan X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke X elemen bilangan real, atau X disebut sebagai limit dari Xn jika untuk setiap epsilon itu lebih dari 0. Terdapat K epsilon anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N itu lebih dari atau sama dengan K epsilon, berlaku nilai mutlak dari Xn kurang X itu kurang dari epsilon. Ya teman-teman, barisan dikatakan konvergen jika mempunyai limit, dan dikatakan divergen jika tidak mempunyai limit. Maka berdasarkan definisi, kita punya Xn itu sama dengan akar N tambah 1 kurang akar N. X itu sama dengan 0. Maka kita harus tunjukkan bahwa untuk setiap epsilon itu lebih dari 0, terdapat K epsilon itu anggota bilangan asli. Sehingga mutlak dari akar N tambah 1 kurang akar N kurang 0 itu kurang dari epsilon. Untuk pembuktiannya, saya persilakan teman saya untuk melanjutkan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembuktian. Nah, di sini untuk membuktikannya, yang pertama kita harus merasionalkan bentuk akar. Nah, karena untuk mempermudah penyelesaiannya, kita harus merasionalkan bentuk akarnya, sehingga untuk yang tadi akar N plus 1 dikurangi akar N itu akan sama dengan kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi akar N plus 1 dikurangi akar N dikalikan dengan akar N plus 1 ditambahkan akar N dibagi dengan akar N plus 1 ditambah dengan akar N. Nah, sehingga kita dapatkan sama dengan akar N plus 1 dikalikan dengan akar N plus 1, dapatnya akar N plus 1 kuadrat dikurangi dengan ini akar N dikalikan dengan akar N, dapatnya akar N kuadrat, lalu dibagi dengan penyebutnya tetap, yaitu akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N, sehingga kita akan dapatkan akar sama dengan akar N plus 1 kuadrat itu akan sama dengan N plus 1, akarnya hilang, sehingga ini juga berlaku untuk yang akar N kuadrat, sehingga dapatnya kurang N, sehingga akan dibagi dengan penyebutnya tetap, yaitu akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N. Nah, akan sama dengan, teman-teman perhatikan di sini N dikurangi N itu 0, jadi tinggal 1, jadi dapatnya pembilangnya itu 1 dibagi dengan penyebutnya tetap, yaitu akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mengerti. Selanjutnya kita akan perhatikan nih penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya di sini kan akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N. Nah, akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N ini pasti lebih dari akar N. Ya, jelas benar karena di sini ada plus 1, sehingga pasti penyebut dengan akar N plus 1 tambah akar N itu harus pasti lebih dari akar N, sehingga berdasarkan sifat pecahan, kalau tidak salah untuk yang A lebih dari B dan B lebih dari 0 itu berlaku untuk 1 per A itu pasti kurang dari 1 per B. Nah, sehingga karena kita punya akar N plus 1 tambah akar N ini kan lebih besar dari akar N, sehingga pasti karena penyebut yang besar pasti pecahan itu akan kecil, sehingga kita dapatkan 1 per akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N itu pasti kurang dari 1 per akar N berdasarkan sifat yang tadi. Seperti itu, karena penyebutnya besar maka sudah pasti hasil pecahannya itu pasti kecil, sehingga 1 per akar N plus 1 tambah akar N itu harus pasti kurang dari 1 per akar N. Nah, sekarang sehingga sudah jelas, berarti karena ini kan kita punya tadi kan 1 per akar N plus 1 ditambahkan akar N. Nah, itu sama saja dengan yang ini.
akar N plus 1 dikurangi akar N. Kan kita dapatkannya sama nih, 1 per akar N plus 1 ditambahkan akar N, sehingga sama halnya saja bahwa akar N plus 1 itu dikurangi akar N itu juga kurang dari 1 per akar N. Nah, sekarang kita akan menentukan K epsilon. Nah, berdasarkan definisi tadi. Nah, sehingga kita punya kita buat sini, kita punya 1 per akar N ini harus kurang dari epsilon. Nah, sehingga sini kedua ruas kita kalikan dengan akar N, sehingga kita dapatkan 1 itu kurang dari epsilon akar N. Lalu karena di sini epsilon itu lebih dari 0, sehingga kedua ruas kita bagi dengan epsilon, kita dapatkan 1 per epsilon itu kurang dari akar N. Lalu karena ini kurang dari akar N, lalu tinggal kita kuadratkan saja kedua ruas, sehingga kita akarkan kedua ruas, sehingga kita dapatkan 1 per epsilon kuadrat itu harus kurang dari N, sehingga kita punya nih, kita ambil K epsilon itu yang sama dengan 1 per epsilon pangkat 2, karena berdasarkan definisi terdapat K epsilon, sehingga N itu pasti lebih dari K epsilon, sehingga kita ambil nih K epsilon itu sama dengan 1 per epsilon pangkat 2. Setelah kita punya nih, nah ini N lebih dari K epsilon itu sama saja dengan 1 per epsilon kuadrat, atau N itu lebih dari atau sama dengan 1 per epsilon kuadrat, sehingga di sini kita tinggal mengembalikan sehingga kita dapatkan 1 per akar N itu pasti kurang dari atau sama dengan epsilon. Lalu kita dapatkan Xn itu akan sama dengan 1 per akar N plus 1 per akar R, kan itu kurang dari 1 per akar N. Nah, tadi yang kita sudah dapatkan bahwa Xn itu yang sama dengan 1 per akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N itu pasti kurang dari 1 per akar N, sehingga kan kita sudah membuktikan nih, ternyata 1 per akar N itu juga kurang dari epsilon, sehingga pasti kita punya Xn itu juga kurang dari epsilon. Nah, sehingga ada tuh sifat transitif yang jika A kurang dari B dan B kurang dari C, pasti kesimpulan itu A pasti kurang dari C, sehingga kita punya nih, kalau kita gabungkan 1 per akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N dikurangi kurang dari 1 per akar N, dan 1 per akar N itu kurang dari epsilon, maka kesimpulannya bahwa pasti 1 per akar N plus 1 ditambahkan dengan akar N ini kurang dari epsilon, atau Xn ini kan sama dengan Xn nih, berarti Xn itu kurang dari epsilon, sehingga kita sudah bisa membuktikan bahwa mutlak dari Xn dikurangi 0 itu akan sama dengan mutlak dari akar N plus 1 dikurangi dengan akar N dikurangi dengan limitnya itu sama dengan 0 itu kurang dari epsilon, sehingga terbukti. Berdasarkan pembuktian dijelaskan oleh teman saya tadi, maka kesimpulannya yaitu berdasarkan definisi 3.1.3, untuk setiap epsilon itu lebih dari 0, terdapat K epsilon yang sama dengan 1 per epsilon kuadrat, sehingga nilai mutlak dari akar N tambah 1 kurang akar N kurang 0 itu kurang dari epsilon. Untuk setiap N itu lebih besar atau sama dengan K epsilon. Dengan demikian, limit N mendekati tan hingga dari akar N tambah 1 kurang akar N itu sama dengan 0. Nah, jadi itu merupakan penyelesaian daripada kelompok kami. Kelompok kami dengan contoh 3.1.6 bagian D. Jadi jika teman-teman belum paham, bisa menanyakan bagian mana yang belum bisa dimengerti. Jadi kami rasa cukup sampai di sini penjelasan kami mengenai contoh 3.1.6 mengenai limit barisan kalau mami. Nah, jadi teman-teman, itu saja mungkin hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman merasa belum paham di bagian mana yang belum teman-teman pahami, teman-teman bisa menanyakan kepada kami lewat kolom komentar, sehingga nanti kami akan mengoreksi kembali, atau apabila terjadi kesalahan atau mungkin
penyampaian penjelasan kami itu kurang tepat, sehingga kami akan bisa membantu teman-teman untuk menjelaskan kembali agar teman-teman bisa memahami. Nah, jadi kami rasa mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.